Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi di kelas 7 semester 1, yaitu tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Sebelum mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu peta konsep dan hal apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Materi klasifikasi makhluk hidup akan mempelajari tentang ciri-ciri benda di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian atau pengelompokan pada makhluk hidup. Berikutnya, ciri-ciri benda di sekitar kita yang harus kita kenal dan kita kuasai adalah tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Sedangkan untuk pengklasifikasian makhluk hidup yang harus kita kuasai adalah klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi, serta sistem klasifikasi atau pengelompokan 5 kingdom. Di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai jenis komponen penyusun ekosistem, di antaranya adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Apa saja sih komponen abiotik dan komponen biotik itu? Sekarang kita lihat komponen abiotik versus komponen biotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya batu, tanah, air, udara, cahaya, suhu, nutrisi, kelembapan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya manusia, tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup yang berukuran mikroskopis seperti bakteri. Untuk membedakan makhluk hidup dengan benda mati, yang harus kita ketahui adalah ciri-cirinya. Nah, sekarang mari kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih kira-kira yang membedakan antara benda mati dan makhluk hidup itu? Yuk kita kenali ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang dapat kita amati, contohnya pada manusia dan hewan, sedangkan gerak pasif adalah gerak yang sulit untuk diamati, seperti pada tumbuhan. Yang kedua adalah iritabilitas. Iritabilitas disebut juga dengan peka terhadap rangsang. Makhluk hidup bisa merasakan rangsang karena memiliki indera, saraf, serta cairan sel. Ciri yang ketiga adalah respirasi. Respirasi disebut juga dengan bernafas. Reaksi kimia pada respirasi adalah C6H12O6 atau karbohidrat ditambah dengan 6O2 atau oksigen menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida plus 6H2O atau uap air serta energi. Oleh karena itu, reaksi respirasi juga dikatakan sebagai reaksi pembakaran makanan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah adaptasi. Adaptasi disebut juga sebagai kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikutnya, memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi disebut juga dengan makan dan minum. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah autotrof, yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis, dan heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang berikutnya adalah ekskresi. Ekskresi disebut juga dengan pengeluaran zat sisa melalui berbagai organ. Pada manusia dan hewan, organ yang digunakan untuk ekskresi antara lain adalah kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Sedangkan pada tumbuhan, yang digunakan untuk mengeluarkan zat sisa adalah stomata dan lentisel. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah reproduksi. Reproduksi disebut juga dengan berkembang biak. Tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan.
Terdapat beberapa jenis reproduksi pada makhluk hidup. Yang pertama adalah vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual dan generatif atau perkembangbiakan secara seksual. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung. Sedangkan berkembang bersifat reversibel atau dapat kembali ke keadaan semula dan bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dan tidak dapat diukur. Yang terakhir adalah memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Keberadaan materi genetik pada makhluk hidup memungkinkan makhluk hidup dapat berkembang biak atau melestarikan keturunan. Nah, sekarang sudah mengerti ya, ada beberapa jenis ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita gunakan untuk membedakan benda mati dengan makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Keragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut dengan variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan spesies untuk memudahkan pengenalan dan identifikasi berdasarkan persamaan cirinya. Ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Bapak taksonomi dunia yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi yang digunakan sekarang ini masih menganut aturan yang digunakan oleh Linnaeus. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis supaya mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Berikutnya yang harus kita ketahui adalah 3 sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Sistem klasifikasi pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alami, artifisial, dan filogenetik. Sekarang kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem alami. Sistem alami mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Pertama kali, pengelompokan ini dikemukakan oleh Aristoteles. Contohnya, Aristoteles hanya membagi makhluk hidup menjadi 2 bagian, yaitu hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri pada umumnya. Yang kedua adalah sistem artifisial atau buatan. Sistem ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya atau manfaatnya. Pertama kali dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Contohnya, sistem ini mengelompokkan jahe, kayu putih, dan ginseng ke dalam tanaman obat, sedangkan mawar, melati, anggrek merupakan tanaman hias. Sistem yang ketiga adalah filogenetik. Sistem ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan antar individu berdasarkan proses evolusi atau perubahannya. Diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi dari Darwin dan Lamarck. Contohnya, sistem ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia yang akan kita bahas pada bab ini juga. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan yang disebut dengan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang umum hingga yang khusus atau spesifik. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh juga kekerabatannya. Begitupun sebaliknya. Pada bagian di samping, kalian dapat melihat tingkatan takson mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Sekarang kita lihat satu persatu bagaimana tingkatan takson dalam dunia tumbuhan, hewan, serta namanya dalam bahasa Indonesia. Pada tumbuhan,
Tingkatan paling tinggi disebut dengan regnum atau kingdom. Tingkatan di bawahnya adalah divisio. Tingkatan selanjutnya adalah classis. Tingkatan berikutnya adalah ordo. Dilanjutkan dengan familia, genus, dan spesies. Sedangkan untuk hewan, urutannya adalah kingdom, phylum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, sekarang yang harus kalian ketahui juga adalah nama takson dalam bahasa Indonesianya. Kingdom atau regnum disebut juga dengan kerajaan atau dunia. Sedangkan divisi dan phylum masih sama seperti nama bahasa Indonesianya. Classis disebut juga dengan kelas. Ordo dikenal dengan istilah bangsa. Familia adalah suku. Genus itu marga. Dan spesies adalah jenis. Nah, sekarang mari kita lihat contoh klasifikasi pada tumbuhan dan hewan. Untuk tingkatan takson, pada tumbuhan, contohnya adalah Plantae. Divisinya adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kelasnya adalah Dicotyl, ordonya adalah Leguminales, familianya adalah Papilionaceae, genusnya adalah Aracis, dan spesiesnya adalah Aracis hypogea atau kacang tanah. Pada hewan, kingdomnya adalah Animalia, phylumnya adalah Chordata atau hewan bertulang belakang, classis adalah Mammalia, ordonya adalah Carnivora, familianya adalah Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya adalah Felis domesticus atau yang sering kita kenal dengan kucing. Nah, berikutnya mari kita membahas tentang metode pemberian nama ilmiah. Bapak taksonomi dunia alias Linnaeus menggunakan sistem yang disebut dengan binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Ada beberapa aturan yang harus kita gunakan dalam sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, terdiri atas dua kata dengan menggunakan bahasa Latin. Ingat ya, bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Yang keempat ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Sekarang kita lihat contoh pemberian nama ilmiah pada tanaman mangga. Tanaman mangga, nama latinnya adalah Mangifera indica. Contoh yang bisa kita lihat di bawah ini adalah Mangifera indica ditulis dalam dua jenis. Yang pertama dicetak miring, yang kedua di garis bawah. Harus selalu diingat bahwa kata Mangifera atau kata yang di depan merupakan nama genus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata yang kedua adalah petunjuk spesies yang ditulis dengan huruf kecil. Kedua nama Latin dapat ditulis dengan digaris bawahi atau dicetak miring. Sekarang sudah jelas ya bagaimana pemberian nama ilmiah. Yuk kita lanjut untuk materi berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan, mulai dari ciri umum hingga ciri yang khusus atau ciri yang spesifik. Kunci determinasi sederhana disebut dengan kunci dikotom atau menggarpu. Kenapa disebut menggarpu? Karena setiap satu petunjuk akan bercabang menjadi dua pilihan. Dalam pembuatan kunci dikotom, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, kunci dikotom menggunakan sifat-sifat morfologi atau sifat yang dapat diamati dari luar. 2. Sifat-sifat morfologi itu harus ditulis dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas dua pernyataan pendek dan mudah dipahami. 3. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama, namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. 4. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus berkebalikan. Yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna yang relatif. Sekarang kita lihat contoh kunci determinasi bila diaplikasikan dalam contoh soal.
Berikut adalah kunci determinasi pada kelompok atau kingdom Animalia, khususnya filum Chordata dan filum yang lain. Terdapat 5 petunjuk. Masing-masing petunjuk memiliki 2 pilihan. Sekarang kita aplikasikan dalam contoh soalnya. Berdasarkan petunjuk di atas, tuliskan kunci determinasi Pisces, Mamalia, dan Aves. Nah, pada soal kali ini, yang akan saya bahas adalah ikan mas, yaitu Pisces. Bagaimana cara kita memperoleh kunci determinasinya? Kita lihat dulu dari yang nomor 1. Apakah ikan mas itu bertulang belakang ataukah tidak bertulang belakang? Karena ikan mas bertulang belakang, maka kita pilih 1A. Di belakang tulisan 1A terdapat angka 2, maka kita langsung menuju ke angka 2. Kita harus memilih, ikan mas memiliki tubuh yang selalu basah atau tubuh yang tidak selalu basah. Karena jawabannya adalah A, berarti kita pilih 2A. Di belakang angka 2A akan muncul angka 3. Artinya angka 3 kita harus memilih 3A atau 3B. Karena ikan mas itu bersisik, maka kita pilih 3A. Di belakang kata 3A terdapat Pisces. Oleh karena itu, kunci determinasi berhenti sampai di situ. Artinya, ikan mas termasuk dalam kelas Pisces. Berikutnya, contoh yang mau saya ambil adalah cacing. Cacing memiliki tulang belakang atau tidak? Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi cacing tidak bertulang belakang, sehingga kita pilih angka 1B. Ketika 1B sudah sampai ke invertebrata, artinya kita tidak perlu meneruskan ke angka yang lain. Selanjutnya, burung atau aves. Sama seperti 2 contoh yang lain, burung harus kita mulai dari angka 1. Karena burung bertulang belakang, maka kita pilih 1A. Dilanjutkan dengan nomor 2, burung itu tubuhnya tidak selalu basah, kita pilih 2B. Dilanjutkan dengan petunjuk keempat, yaitu burung tidak menyusui anaknya, dan diteruskan dengan angka kelima, yaitu burung bertelur. Sehingga kita mendapatkan kunci determinasi burung adalah 1A, 2B, 4B, 5A, dan menunjukkan bahwa burung merupakan kelas Aves. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom atau sistem filogenetik diperkenalkan pertama kali oleh R.H. Whittaker. Sistem klasifikasi ini membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok atau 5 kingdom secara garis besar. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Fungi, yang keempat adalah Plante, dan yang terakhir adalah Animalia. Sekarang kita kupas satu persatu tentang 5 kingdom yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Ciri-ciri utama dari Kingdom Monera adalah uniseluler atau bersel satu. Tentu saja pasti sifatnya mikroskopis atau hanya bisa kita lihat dengan mata Kingdom Monera. Ciri-ciri Kingdom Monera adalah uniseluler atau bersel satu dan mikroskopis atau hanya bisa kita lihat menggunakan alat bantu. Yang kedua adalah bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Kingdom Monera merupakan satu-satunya kingdom yang bersifat prokariotik. Yang ketiga adalah kosmopolit atau dapat hidup di berbagai tempat, termasuk tempat-tempat yang ekstrim. Yang keempat, ada yang bermanfaat bagi manusia, begitupun juga ada yang bersifat merugikan atau bersifat patogen yang menyebabkan penyakit dan bersifat parasit. Contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau biru yang sering kita kenal dengan istilah cyanobacteria atau cyanophyta. Berikut adalah beberapa contoh dari kelompok atau kingdom Monera. Yang pertama adalah bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri alami dan hidup di dalam usus manusia. Bakteri ini punya manfaat untuk manusia, yaitu sebagai salah satu pembentuk vitamin K di dalam usus kita, serta untuk pembusukan makanan.
Yang kedua adalah Acetobacter pseudomonas atau yang sering kita kenal dengan bakteri pembuat nata de coco. Yang ketiga adalah Cyanobacteria yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Berikutnya adalah Kingdom Protista. Ciri-ciri Kingdom Protista yang pertama adalah jika dia uniseluler atau bersel satu, maka bersifat mikroskopis, sedangkan jika dia multiseluler atau bersel banyak, maka bersifat makroskopis. Yang kedua, cirinya adalah eukariotik atau memiliki membran inti. Dan yang ketiga, ada protista yang memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, dan jamur, sehingga protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Protista mirip tumbuhan atau alga, dan sering kita sebut dengan istilah ganggang. Yang kedua, protista mirip hewan atau protozoa. Yang ketiga adalah protista mirip jamur. Sekarang kita bahas satu persatu untuk kelompok dari protista tersebut. Yang pertama adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Mengapa protista ini disebut dengan mirip tumbuhan? Karena dia memiliki dinding sel dan punya klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, atau disebut sebagai tumbuhan bertalus. Ada yang bersifat uniseluler dan ada juga yang bersifat multiseluler. Untuk protista mirip tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan pigmen warnanya. Berikut adalah beberapa contoh dari protista mirip tumbuhan atau alga. Yang pertama adalah chlorella yang memiliki pigmen klorofil atau ganggang hijau. Yang kedua adalah sargassum yang memiliki pigmen picoxanthin atau ganggang coklat. Yang ketiga adalah kelompok Eusema yang dipakai sebagai bahan pembuat agar-agar. Dan yang terakhir adalah Navicula yang sering kita kenal dengan istilah diatom sebagai salah satu jenis dari kelompok ganggang keemasan. Yang berikutnya adalah protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa tidak memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Berdasarkan alat geraknya, dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Mastigophora atau Flagellata yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Contohnya adalah Trypanosoma. Yang kedua, Rhizopoda atau Sarcodina yang bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia. Contohnya adalah Amoeba. Yang ketiga, Ciliata yang bergerak dengan bulu getar atau cilia. Contohnya adalah Paramecium. Yang keempat adalah Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak, contohnya adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Kalian dapat melihat gambar keempat kelompok melalui layar ya. Yang pertama adalah Trypanosoma. Kelihatan sekali bahwa dia memiliki bulu cambuk. Kemudian Amoeba yang seolah-olah memiliki kaki semu dari tonjolan di tubuhnya. Kemudian Paramecium yang bergerak dengan rambut-rambut halus atau silia di sekitar tubuhnya, dan Plasmodium yang bergerak di antara aliran darah. Berikutnya adalah protista mirip jamur yang memiliki dinding sel dari zat kitin. Tubuhnya tersusun atas hifa atau benang-benang dan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Berdasarkan perkembangan dan habitatnya, dibagi menjadi 2 kelas, yaitu jamur air atau disebut dengan Oomycota, contohnya adalah Phytophthora sp, dan jamur lendir atau Myxomycota, contohnya adalah Cerathiomyxa. Berikutnya, kingdom yang ketiga adalah fungi. Fungi sering kita sebut dengan istilah jamur. Tidak memiliki klorofil dan berkembang biak dengan menggunakan spora. Ada yang bersifat saprofit, tetapi ada juga yang bersifat parasit. Sel-sel fungi memiliki membran inti atau sering kita kenal dengan istilah eukariotik. Dinding selnya tersusun atas zat kitin, serta tubuhnya tersusun atas hifa atau benang-benang halus. Ada kelompok fungi yang bersifat mikroskopik dan ada juga yang bersifat makroskopik. Fungi sebagian besar hidup di tempat yang lembab. Kemudian, berdasarkan spora seksualnya, kingdom fungi dikelompokkan menjadi 4 kelas,
yaitu zygomycotina, ascomycotina, basidiomycotina, dan deuteromycotina. Berikut ini adalah contoh dari beberapa kelompok jamur yang ada di kingdom fungi. Yang pertama adalah Rhizopus oryzae atau sering kita kenal dengan istilah jamur tempe. Rhizopus oryzae termasuk dalam golongan Zygomycotina dan memiliki spora seksual yang dinamakan dengan zygospora. Contoh yang kedua adalah Penicillium notatum yang berperan sebagai pembentuk antibiotik penisilin. Penicillium notatum masuk dalam kelompok Ascomycotina dan berkembang biak dengan spora seksual yang disebut dengan ascospora. Yang ketiga adalah Pleurotus ostreatus atau yang kita kenal dengan istilah jamur tiram, termasuk dalam kelompok Basidiomycotina. Basidiomycotina berkembang biak dengan spora seksual yang disebut dengan basidiospora dan memiliki ciri khas yaitu bertubuh buah besar dan bersifat makroskopis. Sedangkan yang terakhir adalah Deuteromycotina, yaitu jamur yang menyebabkan penyakit atau bersifat patogen. Contohnya adalah jamur yang menyebabkan panu dan kaki atlet atau kutu air. Selanjutnya, mari kita bahas untuk kingdom yang keempat, yaitu Plantae. Plantae disebut juga dengan tumbuhan, bersifat autotrof sehingga dapat berfotosintesis, eukariotik, multiseluler, dan makroskopis. Pengelompokan pada kingdom Plantae dapat kalian lihat dalam bagian berikut ini. Untuk kelompok Plantae itu sendiri akan dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah Sporophyta atau kelompok tumbuhan yang berspora, dan yang kedua adalah Spermatophyta atau kelompok tumbuhan yang berbiji. Kelompok tumbuhan Sporophyta dibedakan menjadi dua, yaitu lumut dan paku, sedangkan Spermatophyta dibedakan menjadi dua juga, yaitu Gymnosperme dan Angiosperme. Mari kita bahas satu persatu untuk setiap kelompoknya. Yang pertama adalah Bryophyta atau lumut. Ciri utama dari lumut adalah tubuh masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati sehingga disebut dengan istilah bertalus. Belum memiliki pembuluh sehingga kita kenal dengan istilah Atracheophyta. Memiliki akar berupa akar semu atau akar rhizoid. Berkembang biak dengan menggunakan spora dan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kelompok yang kedua adalah Pteridophyta atau paku. Tubuhnya sudah dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun sejati atau disebut dengan tumbuhan berkormus. Sudah memiliki pembuluh atau sering dikenal dengan istilah Tracheophyta, berakar serabut, dan berkembang biak dengan spora. Berikut adalah contoh-contoh dari beberapa jenis paku. Yang pertama adalah paku tanduk rusa, kemudian paku ekor kuda, dan suplir. Pada beberapa jenis paku, sering kita lihat spora dengan jelas. Contohnya, pada suplir yang kalian bisa lihat di gambar. Pada bagian bawah daun, terdapat kumpulan spora yang digunakan untuk berkembang biak. Kelompok tumbuhan berikutnya adalah Gymnosperme atau tumbuhan biji terbuka yang termasuk dalam kelompok Spermatophyta. Gymnosperme berkembang biak dengan biji dan disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Gymnosperme tidak memiliki bunga sejati, namun memiliki bunga semu yang disebut dengan strobilus. Contoh dari Gymnosperme adalah Cycas rumpi atau pakis saji, Pinus mercusi atau Pinus, Agathis alba atau damar, Ginkgo biloba, dan Gnetum mnemon atau melinjo. Kalian bisa lihat gambarnya pada layar ya. Cycas rumpi atau pakis saji, Pinus mercusi, Agathis alba atau damar, Ginkgo biloba, dan Gnetum mnemon atau melinjo. Kelompok tumbuhan yang terakhir adalah Angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Mengapa disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup? Karena bakal bijinya ditutupi oleh daun buah dan sudah memiliki bunga sejati. Kelompok Angiosperme terbagi menjadi 2 kelas, yaitu monokotil atau tumbuhan berkeping 1 dan dikotil atau tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Contoh dari tumbuhan monokotil adalah rumput,
jagung, tebu, padi, dan kelapa. Sedangkan untuk contoh dari tumbuhan dikotil adalah mangga, kacang, bayam, rambutan, dan pepaya. Nah, coba kalian sebutkan berapa lagi contoh untuk monokotil dan dikotil ya. Nah, sekarang kita bahas perbedaan di antara monokotil dan dikotil. Pada monokotil, keping bijinya tersusun atas satu kotiledon, sedangkan dikotil tersusun atas dua kotiledon. Untuk tulang daunnya, tulang daun monokotil memiliki bentuk yang sejajar atau melengkung dan seperti pita. Sedangkan dikotil, tulang daunnya berbentuk menyirip atau menjari. Batang pada monokotil, berkas pengangkutnya tersebar karena tidak memiliki kambium di bagian tengah. Sedangkan dikotil, bagian batangnya memiliki berkas pengangkut yang tersusun dalam suatu lingkaran teratur karena memiliki kambium. Bunga pada monokotil, bagian perhiasannya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada bunga dikotil, bagian perhiasannya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Untuk akar monokotil, memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan untuk perakaran pada dikotil, memiliki sistem perakaran tunggang. Nah, sekarang sudah paham ya untuk perbedaan antara monokotil dan dikotil. Yuk, sekarang kita lanjut untuk kingdom yang berikutnya, yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia sering kita kenal dengan istilah dunia hewan, bersifat eukariotik, heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, dan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa jenis filum yang terdapat pada kelompok invertebrata. Yang pertama adalah Porifera. Porifera merupakan hewan yang berpori, contohnya adalah spons. Coelenterata adalah hewan yang berongga, contohnya Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Platyhelminthes, contohnya adalah Planaria dan cacing hati. Nemathelminthes yang sering kita kenal dengan istilah cacing bilik, contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, yang merupakan cacing-cacing yang dapat menghasilkan atau menyebabkan penyakit. Yang berikutnya adalah Annelida atau cacing gelang, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Arthropoda, hewan yang kakinya berbuku-buku atau berruas-ruas atau bersegmen. Contohnya adalah udang, kepiting, dan semua jenis serangga. Echinodermata adalah hewan yang berduri, contohnya bintang laut, bintang ular, landak laut, dan teripang. Sedangkan moluska adalah hewan yang bertubuh lunak, contohnya bekicot, cumi-cumi, kerang, siput, sotong, dan gurita. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar dari kelompok invertebrata. Yang pertama adalah Spongia atau Porifera. Yang kedua adalah kelompok Aurelia aurita atau ubur-ubur yang merupakan kelompok dari Coelenterata atau hewan berongga. Yang berikutnya adalah Lumbricus terrestris atau cacing tanah, merupakan kelompok dari filum Annelida. Yang berikutnya adalah Oxia cervile atau belalang, yang merupakan kelompok arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. Yang berikutnya adalah Ophiuroidea atau bintang ular, yang merupakan kelompok Echinodermata. Selanjutnya adalah Sepia sp atau sotong yang merupakan contoh dari kelompok hewan bertubuh lunak atau moluska. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kingdom Animalia pada filum yang terakhir, yaitu filum Chordata atau kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata ini sendiri terdiri atas 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kelompok Pisces contohnya adalah semua jenis atau semua golongan ikan. Amfibi contohnya adalah katak dan salamander. Reptil contohnya adalah buaya, kadal, cicak, penyu, ular, dan kura-kura. Untuk kelas Aves contohnya adalah semua jenis burung, yaitu burung pipit, merpati, elang, dan lain sebagainya. Sedangkan kelas Mamalia contohnya adalah gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Tentu kalian sudah mengenal ya banyak jenis dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran untuk klasifikasi materi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.